Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Diahayu, absen 16 dari kelas 10 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan kuno ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia yang wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, hingga sampai di Filipina. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit dimulai saat serangan dari Jayakatwang atau Adipati Kediri yang telah berhasil membunuh Kertanegara atau penguasa Kerajaan Singasari yang terakhir, yang diakibatkan karena dia menolak pembayaran. Singkat cerita, Raden Wijaya memanfaatkan untuk menyerang tentara Mongolia saat berpesta. Hingga akhirnya Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongolia dari Jawa, dan Raden Wijaya itu naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293. Kehidupan sosial dan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa puncak keemasannya saat berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk yang lahir dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Berdasarkan isi kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit dianggap hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang diketahui agak lengkap struktur pemerintahannya. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralisasi. Kehidupan politik. Berikut adalah nama raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi. Di Pulau Jawa dititik beratkan pada sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. Di luar Pulau Jawa, terutama di bagian timur, seperti Maluku, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangannya. Di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri, seperti Cina, Campa, dan India. Dari kota-kota pelabuhan, pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja di daerah, pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan membuat keluarga kerajaan beserta para pejabat negara lebih makmur lagi. Kehidupan kebudayaan. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama di seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa Majapahit antara lain sebagai berikut. Kitab Sutasoma dan Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Lalu ada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365. Dan ada Kitab Kunjara Karma dan Partayana yang belum jelas siapa pengarangnya. Di samping seni sastra, seni bangunan juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi didirikan dengan ciri khas Jawa Timur, yaitu dibuat dari bata. Misalnya Candi Penataran, Candi Tigawangi, Candi Surawarna, Candi Jabung, dan Gapura Bajang Ratu. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit diakibatkan karena terjadinya perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawardhana yang berlangsung dari tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Di samping itu, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan pada awal abad ke-15. Beberapa faktor yang mendorong keruntuhan atau kemunduran Kerajaan Majapahit adalah tidak adanya raja yang cakap memerintah sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, terjadinya perang saudara atau perang Paregreg, banyak daerah jajahan Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri, perdagangan Kerajaan Majapahit terdesak oleh perkembangan perdagangan di Malaka, terdesak oleh masuknya pengaruh Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Majapahit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.